Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Noviana. Saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tasawuf sebagai solusi permasalahan dari body shaming. Teman-teman tahu nggak sih body shaming itu apa? Body shaming merupakan kata majemuk dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu body dan shaming. Body mempunyai arti tubuh dan badan, sedangkan kata shaming merupakan kata kerja dari kata shame dengan kata tambahan ing yang berarti shaming dan bermakna rasa malu. Dalam kamus psikologi, body shaming didefinisikan dengan tindakan mengomentari fisik atau penampilan yang terdapat pada diri seseorang. Dan lebih spesifiknya lagi, dalam kamus Oxford menjelaskan bahwa body shaming merupakan sebuah tindakan mengkritik terhadap bentuk ataupun ukuran tubuh seseorang, baik ditujukan kepada perseorangan ataupun pada kelompok, dan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Dalam bentuk verbal, contohnya lisan dan ucapan, dan bentuk fisik. Kalian tahu nggak sih, Indonesia pada tahun 2022 saat ini adalah negara yang menduduki peringkat keempat dalam jumlah penggunaan internet terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 202,6 juta orang. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, semakin memudahkan dalam mengakses informasi dari berbagai media, baik melalui televisi hingga melalui ponsel. Hal tersebut memunculkan dampak pada penyebaran nilai-nilai yang mudah mempengaruhi perspektif dan sikap masyarakat terhadap sesuatu, termasuk standarisasi bentuk tubuh ideal bagi laki-laki maupun perempuan. Tubuh ideal dalam konteks ini yaitu menampilkan fisik yang menjadi salah satu nilai utama bagi setiap individu, terutama bagi kaum perempuan. Sejarah awal mula kemunculan perilaku body shaming sulit untuk ditelusuri. Sebagian kalangan meyakini bahwa body shaming pertama kali hadir pada tahun 1900-an di Amerika Serikat. Saat itu marak beredar kartu pos yang berfigur wanita gemuk dan banyak yang tertarik untuk membelinya, hanya sekedar sebagai bahan olokan. Body shaming identik dengan penyerangan terhadap fisik seseorang, khususnya pada fisik yang dapat diindera, yaitu dilihat pada mata. Fisik menjadi objek permeable dari segala macam kritikan, karena siapapun dapat melakukannya tanpa berlandaskan ilmu, tanpa terikat kultur dan agama. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa body shaming semakin memperdaya di masyarakat. Ketika seseorang yang berbeda atau orang yang tidak masuk dalam kriteria tubuh ideal, maka setiap orang akan bereaksi berbeda-beda, namun mayoritas berakhir di body shaming. Budaya yang semakin hari semakin terus berganti sepanjang tahun, karena memengaruhi kepedulian orang satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidakpekaan yang sangat jelas adanya, dan juga bersifat lebih merugikan diri dan orang lain. Sehingga hal tersebut ada setelah banyak masyarakat mulai ikut menganut budaya populer. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa body shaming merupakan perkataan atau perbuatan seseorang dengan mengkritik atau lainnya yang ditujukan untuk merendahkan fisik seseorang. Body shaming memiliki 4 bentuk. Yang pertama yaitu fat shaming. Fat shaming adalah komentar negatif yang ditujukan kepada orang-orang yang berbadan gemuk, tetapi tidak sampai pada batas obesitas. Di antara beberapa bentuk body shaming, fat shaming paling banyak dan paling sering dilakukan. Yang kedua yaitu skinny atau thin shaming. Bila fat shaming mengencar pada kelebihan berat badan, maka skinny atau thin shaming kebalikannya, yaitu memberikan komentar negatif pada orang-orang yang berbadan kurus. Mayoritas dari objek thin shaming adalah kaum perempuan yang dianggap terlalu kurus dari rata-rata perempuan pada umumnya. Yang ketiga yaitu rambut tubuh atau tubuh yang berbulu. Body shaming pada tipe ini mengarahkan komentar negatif pada rambut di kepala seperti karena keriting, gimbal, atau yang lainnya, serta rambut-rambut yang tumbuh berlebih di sekitar tubuh seperti
rambut pada di lengan, ataupun di kaki. Yang keempat yaitu warna kulit. Seseorang dengan warna kulit yang terlalu gelap atau terlalu putih seperti pengidap albino juga terkena serangan body shaming dengan alasan warna kulit. Sedangkan menurut pendapat dari Lestari tahun 2018, beberapa bentuk gangguan mental yang disebabkan oleh body shaming adalah gangguan makan, gangguan obsesif, kompulsif, dan gangguan dismorfik tubuh. Gangguan dismorfik tubuh yaitu keterpakuan terhadap kekurangsempurnaan penampilan diri yang minimal, tetapi memiliki respon yang berlebih. Bagaimana peran tasawuf dalam menghadapi permasalahan pada body shaming? Yang pertama yaitu dengan muhasabah diri. Seseorang yang melakukan body shaming terhadap orang lain membutuhkan muhasabah diri atau evaluasi diri. Seperti self-talk pada diri sendiri, yaitu apa sih sebenarnya tujuan saya menggunakan candaan fisik? Bagaimana jika saya berada di posisi korban tersebut? Hal ini dilakukan sangat penting dalam proses muhasabah diri, yaitu kejujuran. Jujur pada diri sendiri bermanfaat agar dapat memahami dengan lebih baik mengenai situasi ini dalam beberapa kasus atau isu, dan beberapa orang mengangkat isu perbedaan fisik seseorang untuk menutupi perbedaan fisik yang dimilikinya. Bila hal tersebut terjadi, maka belajar untuk menerima diri sehingga mampu menerima diri apa adanya. Yang kedua yaitu mahabbah. Dalam menyikapi perlakuan body shaming, abaikan penilaian negatif orang lain. Cintai diri sendiri dengan menerima segala yang ada di dalamnya. Keindahan itu relatif. Menikmati dengan apa yang kita punya dan apa yang ada, ditemukan keindahan pada diri kita sendiri, sehingga kita dapat memilih dan memilah dengan penilaian-penilaian negatif dari orang lain mengenai fisik kita. Terapkan self-talk positif sehingga muncul pemahaman positif mengenai kondisi fisik kita saat ini. Hal ini perlu dilakukan agar kita tahu tidak ada kondisi fisik yang patut kita hina, karena semua indah dengan caranya masing-masing. Yang ketiga yaitu taubat. Perbuatan body shaming merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 39 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fisik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang keempat yaitu sabar dan ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak membalas mereka yang telah menghina kita dan merendahkan. Beliau justru mengajarkan kepada umatnya untuk mendoakan orang-orang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai kasih sayang dalam setiap hal. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima yaitu syukur. Perempuan yang mengalami body shaming akan lebih memperhatikan bentuk tubuh dan menjadikan tubuh sebagai objek. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan bagaimana perempuan memandang tubuhnya sebagai sebuah anugerah atau sebuah kekurangan. Seseorang yang menerima keadaan tubuhnya artinya mampu mengevaluasi dengan baik apa yang sudah ada di dalam kehidupannya. Dapat menerima diri akan membuatnya lebih percaya diri dalam menggali kelebihan dan apa yang ada dalam diri sehingga memungkinkan untuk dapat menutupi kekurangan yang ada. Hal tersebut membantu remaja perempuan akhir yang mengalami body shaming memiliki persepsi positif yang memberikan manfaat baik untuk dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran tasawuf sebagai solusi dalam mengatasi body shaming. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.